Halo semuanya. Hai. Seperti janji kita minggu lalu kalau kita akan kembali lagi untuk ngasih insight-insight baru terkait dengan psikologi. Yes. Ya, kita belajar bareng. Betul. Tapi ini agak beda ya, Mbak. Ya. Kita pembelajarannya. Jadi kita sedikit ke alam. Tadi kita lagi di kebun raya Cibodas ya. Cibodas Botanical Garden. Then it's very calming. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga masih bisa dengerinnya dengan enak. Iya, gitu. mudah-mudahan ya, karena kita hari ini nggak pakai Mic. mikrofon khusus. So shooting this session. Ya. So we have so many trees around us. Menurut kamu, apa makna pohon buat kamu, Liko? It's everything. Bukan everything. It's like kayaknya tuh ras paling lama di bumi gitu loh, Mbak. Oh iya. So apa? One of the Ya, oldest. satu ya, maksudnya kayaknya aku yakin banget tuh kayak sebelum kita ada manusia atau hewan-hewan tuh kayaknya pohon tuh paling awal sih. Itu sih itu iniku ya. Yeah. That's what I felt gitu. So our earth actually is sustained by the trees. Karena namanya satu pohon tuh kan bisa paling tua ya. Dari makhluk hidup, maksudnya dari seluruh makhluk hidup, ada hewan, ada manusia gitu. Pohon tuh kayak tampak lebih tua gitu loh. Okay. Terus kayak mereka tuh udah been here gitu dari zaman nenek moyang kita. Dan aku yakin ketika kita udah nggak ada di bumi pun mereka masih kayak tetap ada gitu. Iya. Itu that's why I believe that pohon itu adalah salah satu creators yang Creation, creation yang tertua di bumi. Dan sangat istimewa. Ya, istimewa itu kayak jantungnya gitu loh. Jantungnya bumi, jantungnya hidup. Yep. Dan itu sebabnya juga kenapa kalau di psikologi pohon itu kayak banyak punya perlambang yang banyak banget. Misalnya kayak spirituality, mental growth, itu juga banyak digambarkan dengan pohon. Iya. Terus Freud yang basisnya ada teorinya Freud tentang pohon itu ada id, ego, superego. Iya, betul. Jadi kayak digambarkan di pohon juga. Ya, ada id, super ego sama ego, ya kan? Yes. Dan itu kalau misalnya kalian familiar, itu pernah mungkin teman-teman yang kayak ngelamar kerja dulu, itu pernah di kayak tes pohon gitu kan? Iya. Nah, kita juga justru kalau aku dulu juga nggak tahu ini maksudnya apa sih gitu. Tapi semenjak belajar psikologi aku tahu, oh iya kenapa ya ini diteskan gitu. Nama tesnya itu kalau di psikologi namanya tes graph. House tree person. Sama ada Baum juga kan. Ya. Nah, itu kan pakai punya Freud. Dan gambar pohon. Ya kan? Ininya. Gitu. Betul sekali. Nah, itu kan ada 3 tuh, Mbak. Ada 3, maksudnya ada 3 gambar yang kita berapa tuh? Bersinambungan. Ya. Gambar pohon dulu kan pertama, ya kan? Terus kedua gambar pohon sama manusia kan? Yes. Terus manusianya aja. Terus gambar pohon, manusia sama rumah. Gambar pohon sama manusia ada nggak sih yang 2 doang? Ada. Oh, nggak ada. Jadi pohon, manusia sama rumah. Nah, itu mungkin juga kan. Nah, menurut Mbak Reni itu tes kayak gitu, kenapa sih gitu? Kebanyakan perusahaan tuh melakukan itu gitu, melakukan tes psikologis itu. Kayaknya On your personal opinion. Kalau grafis tuh kan itu termasuk tes proyektif ya. Jadi banyak kita pengen menggali bagian-bagian terdalam dari sisi-sisi terdalam dari seseorang. Iya. Gitu, jadi kayak dan itu bisa diungkapkan dengan dari cara mereka menggoreskan pensilnya, menggambar sesuatu, terus apa yang mungkin mereka anggap penting dan nggak penting, yang mungkin sebenarnya nggak bisa disampaikan lewat kata-kata, tapi bisa tersalurkan tentang bagaimana mereka mengungkapkan dirinya melalui gambar-gambar itu.
gitu. Dari 3, dari yang tadi yang gambar pohon, gambar manusia, sama gambar manusia, pohon dan rumah. Ya. Menurut Mbak Reni, mana yang paling efektif menggambarkan personality orang gitu? Kayaknya kan Menurutmu ya? paling Pribadi. efektif. Menurut aku paling efektif kalau kita bisa pakai tiga-tiganya, kita jadiin, kita combine analisisnya gitu. Karena si siapa namanya, tes pohon, tes gambar orang, dan tes house tree person itu pengen melihat sesuatu dengan apa namanya, yang pengen dilihat itu memang berbeda-beda ya. Dan kalau misalnya mereka dikombinasikan, kita bisa akan dapat gambaran yang lebih baik gitu, lebih kompleks tentang seseorang gitu. Tapi aku tuh waktu pas ini ya, mas, waktu tes, sebelum aku tes tahu belajar tentang ini gitu, kan pernah tes juga sebelumnya, masih dia melamar kerja gitu. Jujur sih pas belajar itu jadi ngerti gitu loh. Oh, kenapa sih tes ini tuh banyak dilakukan gitu sama perusahaan ya? Karena banyak sekali aspek-aspek yang kita secara nggak sadar tuh muncul dari situ. Betul. Kamu sendiri juga ada pernah ngetes orang pakai gambar grafis? Waktu itu pernah ngetes, tapi karena belum belajar cara interpretasinya, cara scoringnya, itu tuh aku masih agak sedikit apa ya, cuman baca doang gitu loh. Tapi kalau sekarang sudah cukup lebih pede. Kalau misalnya suruh ngetes orang pakai cara itu, aku akan lebih responsible gitu. Karena sebenarnya itu banyak sekali yang bisa diungkapkan dalam tes tersebut sebenarnya. Setuju. Gitu. Setuju banget. Ya, kalau aku mau nanya ke kamu, apa? Kan selama ini kamu punya pengalaman di HR ya? Udah ngetes beberapa orang. Menurut kamu ya, antara tes yang proyektif sama yang inventory itu, menurut kamu akan lebih bagus yang mana yang dipakai? Kalau menurutku, kalau misalnya mau praktisnya, itu lebih suka inventory. Ya, inventory itu lebih terstruktur gitu, ya kan? Kalau untuk mencari apa namanya, sesuatu yang nggak terungkap gitu, atau misalnya pengen tahu apa ya, lebih dalam tentang calon karyawan, aku lebih saranin sih proaktif. Kayak itu tuh lebih kayak deeper gitu. Tapi jadinya resikonya adalah kita jadi lebih sibuk. Jadi harus lebih effort, harus lebih menguasai alat tesnya gitu. Menurutku sih itu. Gitu. Berarti kalau misalnya emang menurut kita itu apa namanya, sudah menguasai alat tesnya, aku saranin sih yang proaktif. Tapi kalau misalnya menurut kita itu masih knowledge-nya masih sangat basic banget terkait dengan alat tes psikologi untuk merekrutan karyawan, inventory aja deh gitu, cari aman, karena kan sudah ada. Apalagi kalau banyak banget ya. Iya, benar. Soalnya kalau misalnya cuma nge-hire cuman posisi yang lebih tinggi gitu, misalnya kayak cuman kan kalau general manager kan posisi cuma satu yang dicari gitu. Nah, itu mungkin bisa pakai proaktif, akan lebih butuh waktu lebih lama kan. Tapi kalau misalnya mungkin mau cari, misalnya kadang ada tuh kalau opening perusahaan baru misalnya butuh 100 orang gitu, otomatis kan nggak bisa satu-satu gitu. Jadi benar-benar harus yang kayak punya apa ya, punya struktur yang pas gitu, dan bisa ngerjain itu cepet gitu. Ada kunci jawabannya segala macam gitu kan. Gitu. Menurut kalau Mbak Reni nih, kalau misalnya punya kesempatan untuk kayak aku akan build perusahaan gitu. Enggak, kalau aku ini aja, sebagai aku yang dites. Aku akan lebih suka dites. Iya, benar. Karena kan benar. Kalau misalnya gimana kalau aku kayaknya bakal lebih suka dites yang proyektif, tapi yang ada inquiry-nya. Jadi kayak aku punya jawaban, tapi terus si testernya juga nanyain lagi lebih lanjut gitu. Kan ada tuh SSCT atau ROSAS kayak gitu kan, bisa diperdalam lagi. Oh, jadi ada inquiry ya? Yes. Ada pertanyaan lanjutan. Iya, betul. Jadi antara aku dan yang ngetes juga aku ngerasa nggak kayak robot ya. Iya, betul. Terus kayak
aku mau explain sesuatu dari apa yang aku bikin Nice. atau interpretasiku terhadap stimulus yang diberikan. Ya. Oke, kalau kalian apa? Penasaran juga teman-teman sukanya apa, proyektif atau inventory? Gitu sih. Oke, gitu deh kalau misalnya untuk sesi kali ini teman-teman. Jadi mudah-mudahan kalian punya bayangan nih terkait dengan tes psikologi, terutama personality test yang baru kita pelajari bareng-bareng. Tapi ada ini loh, ada sesuatu yang menarik dari personality test. Boleh. Kita tuh mungkin aja sama nih, sama-sama extroverted, sama-sama introverted, atau kita punya skor yang sama lah dalam beberapa aspek gitu. Nah, even dua orang yang punya skor yang sama, yang membedakan mereka dan membuat mereka jadi unik dari diri mereka masing-masing adalah their life story. Iya, betul. Jadi apa namanya? Jangan pernah kayak pretend to be somebody else. Ya, dan kalau misalnya udah tahu misalnya nih personality testnya atau type-nya apa, itu tuh ya kamu belum tentu sama dengan seperti semua orang, tapi juga kamu ya nggak unik-unik amat sih. Iya. Kayak gitu. Betul. So thank you guys. Thank you for watching this session. Ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa punya insight baru ya Mbak Ren terkait apa personality test. Terus sorry kalau di episode ini kita jadi agak lebih rame ya, lebih berisik. Ada suara-suara yang lewat. Gitu. Iya. Kita lagi ada di Cibodas Botanical Garden. So you should come kalau misalnya punya waktu kesini. Lumayan buat healing dari keramaian. Thank you so much. Sampai ketemu lagi. Kita akan belajar bareng lagi terkait isu-isu lain, terkait topik-topik lain di mata kuliah kita di Bye.